Bapa, kembali kami datang pagi hari ini menghadap tata kasih karunia-Mu, karena kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat menjalani sepanjang hari ini. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan. Menjadi seperti Kristus, itu yang menjadi kerinduan kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh karena firman-Mu yang membentuk kami, oleh karena firman-Mu yang menjadikan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Pagi ini saya akan bicara tentang kawan yang baik. Saya percaya bahwa setiap kita punya kawan. Sebaliknya, sadar atau tidak, kita juga punya lawan. Namun seringkali kita sulit membedakan mana kawan, mana lawan. Tetapi melalui pembahasan pagi ini yang singkat dan sederhana ini, kita mengerti apakah kita ini berfungsi sebagai kawan atau lawan, atau orang lain bagi kita kawan atau lawan. Alkitab berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, melalui ayat ini, kita mudah menemukan apakah orang yang di sekitar kita itu kawan atau lawan. Atau sebaliknya, kita juga bisa menemukan apakah kita ini kawan atau lawan bagi orang lain.
Saudara-saudara, tentu kita sangat tersinggung ketika orang berkata kepada kita, Anda itu tamak, sombong, munafik, kikir, dan pilih kasih. Kita tersinggung. Maka kita akan marah dan berkata, jangan menghakimi, jangan menilai. Kemudian kita memusuhi orang itu, menutup diri, bahkan berusaha menjauh dan menyingkirkan dia. Mengapa? Betul demikian bukan? Kita tersinggung. Tapi tahukah kita, kalau orang-orang berkata demikian, sesungguhnya itulah kawan yang baik. Dengan apa? Maksud yang baik. Sadarkah kita bahwa hal itu justru lebih baik agar kita sadar dan bertobat? Karena apa? Dia menilai jujur dan apa adanya, daripada sama sekali kita tidak pernah ditegur oleh orang yang dekat dengan kita, tapi justru kita dianggap selalu benar, tak pernah salah. Dan itu sangat berbahaya, saudara. Kalau kita nyaman dengan keadaan itu dan kita mendapat perlakuan mereka, kita merasa nyaman. Jangan-jangan Anda atau saya sudah seperti Tuhan, tak pernah salah, tak pernah buat dosa. Jadi orang benar itu, saudara, bisa saja jatuh dalam dosa untuk menyadarkan bahwa dia adalah manusia biasa. Dan seringkali kita tidak tahu kesalahan kita apa, kelemahan kekurangan kita. Dan tanpa sadar kita kadang-kadang orang lain Tuhan utus apa? Untuk menegur kita. Dan cara mereka menegur kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Lalu kita marah, kita tersinggung. Pertanyaannya begini, Anda pilih mana? Jadi kawan atau lawan? Atau Anda mau jadi apa? Jadi kawan atau lawan? Mengapa? Sesungguhnya seorang kawan tidak akan pernah membiarkanmu jatuh dalam jurang, dan ketika Anda berjalan ke arah jurang tersebut, ia akan berusaha menghindarkannya dengan cara ia memukulmu, walau kadang-kadang sampai terluka. Kita terluka. Untuk apa? Agar kita sadar dan berubah arah sehingga terhindar dari berbagai keadaan buruk yang tidak kita sadari sebelumnya. Ingat, saudara, bahwa satu kesalahan yang kita lakukan bisa berakibat buruk. Kita tidak bisa bayangkan keadaan-keadaan buruk yang terjadi ketika kita melakukan kesalahan. Jadi bersyukurlah kalau ada seorang kawan menegur kita, walau seringkali menyakitkan hati. Itu kita bersyukur. Untuk apa? Agar kita sadar sekali lagi bahwa seorang kawan tidak akan membiarkanmu jatuh dalam jurang, dan ketika Anda berjalan ke arah jurang tersebut, ia akan memukulmu walau sampai terluka, supaya Anda sadar lalu berubah arah sehingga terhindar dari berbagai keadaan buruk yang tidak Anda sadari sebelumnya. Saudara-saudara, kawan yang baik ia tampil apa adanya dan tidak ada modus tersembunyi dalam hatinya. Dia tidak seperti lawan. Ia mencium secara berlimpah-limpah. Artinya apa? Memberi pujian, sanjungan. Ada apa? Tentu dia ada modus supaya diperlakukan dengan baik, mendapat sesuatu. Tetapi ketika Anda jatuh, dia akan tertawa, dia akan bersyukur. Tapi seorang kawan tidak. Dia berduka cita ketika Anda mengalami keadaan buruk. Itu sebabnya sebelum itu terjadi, dia akan mencoba menghindarkannya dari Anda. Sehingga kadang-kadang dia memukul. Dengan apa? Tujuannya adalah baik, maksudnya baik. Itulah kawan. Alkitab berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ingat, saudara, bahwa seseorang bisa berlaku seperti sungai yang mengalir. Di atas permukaan ia terlihat tenang, tetapi di bawah arusnya sangat deras dan menghanyutkan. Seperti itulah teman yang palsu. Coba kita perhatikan, saudara, ketika kita ada di jembatan 1 atau jembatan 2 Barelang. Lihat dari atas ke bawah, lihat ke bawah. Lalu air itu yang di bawah itu, saudara, terlihat tenang. Terlihat tenang. Tetapi kalau kita menyelam ke bawah, wow, arusnya itu deras, berputar. Kadang-kadang ada orang seperti itu, saudara, di atas permukaan, saudara,
dengan puji-pujian sanjungannya itu manis, tapi dalam hatinya itu, wah, kita tidak tahu, saudara. Tahukah kita bahwa Allah itu menyelidiki hati? Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita tidak akan berlaku punya niat jahat dan buruk terhadap orang lain. Karena apa? Kita tahu Tuhan hadir dan maha tahu. Nah, sebab itu saudara, mari kita tampil menjadi kawan yang memukul dengan maksud baik. Jangan menjadi lawan yang mencium secara berlimpah-limpah, ada pujian, sanjungan, tapi dengan maksud yang jahat. Amin, saudara. Sekali lagi firman Tuhan berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini untuk firman-Mu. Biar hari ini kami peragakan firman-Mu, kami menjadi kawan dengan memukul maksud baik, agar orang terhindar dari keadaan-keadaan buruk. Biar ketika orang lain juga Tuhan bermaksud baik bagi kami, ketika mereka memukul, kami perlakukan mereka menjadi sebagai kawan, sehingga kami menerima mereka apa adanya. Kami bersyukur melalui mereka Engkau menegur kami, agar kami berubah arah, agar kami sadar dan terhindar dari keadaan-keadaan buruk yang tidak pernah kami sadari sebelumnya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.